Zikir itu adalah amalan yang disukai Allah, yang Allah janjikan diturunkan ketenangan. Al-Fat 4 tadi ya. Dan yang barusan ada 2 ayat 28. Jadi masalah terbesar dalam hidup itu adalah tolong dijawab, kurang apa? Zikir. Alladzi yadzkuru rabbahu walladzi la yadzkuru rabbah masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang zikrullah, ingat kepada Allah, dan yang tidak ingat kepada Allah, yang lupa, perumpamaannya seperti orang yang hidup dan mayit. Jadi kalau kita sedang tidak ingat Allah, zombie. Baru punya nilai dalam hidup ini kalau zikrullah. Apa nikmat terbesar dari zikrullah? Al-Baqarah ayat 152. Fadzkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Udah top ini, sudah paling pol. Sebetulnya kita tidak ingat Allah juga, Allah ngurus kita ya. Tapi orang yang zikrullah dengan niat dan cara yang benar diperlakukan khusus oleh Allah. Jadi tidak bisa mencari tenang dari uang. Uang sama sekali bukan sumber ketenangan. Aset, keuntungan, pangkat, jabatan, rupa, penampilan, barang-barang, popularitas bukan sumber ketenangan, tapi semua itu adalah tahu, semua itu adalah ujian. Muter-muter aja ujian. Suami baik ujian. Ujiannya apa? Bisa menuhankan suami. Takut kehilangan, sama. Istri suami bisa jadi Tuhan. Punya anak, ujian sepenuhnya. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini dalam ujian sepenuhnya. Kalau gajian sebulan sekali. Kalau ujian bukan setiap hari, enak aja. Tiap saat. Ini duduk begini ada ujian. Tidur jangan. Buka HP jangan. Posting jangan. Nih saya lagi dengar ceramah Agim nih. Bukan tidak boleh ya. Tapi apa perlunya? Apain tahu kecuali kalau manfaat. Jadi kita harus lulus. Nah berikut ini, saya sudah zikir tapi saya tetap stres. Jadi begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa Allah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'mini do'if, daripada yang imannya lemah, wa fi kulli khairun, dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi makin kuat iman, makin pada Allah, makin tenang. Jadi Allah akan memberikan nikmat terbesar dalam hidup ini berbanding dengan tingkat keyakinan ke Allah. Kalau sudah sampai tingkat yakin, ihsan, anta budallah ka'annaka tara wa illam takun tara fa innahu yara. Orang yang yakin ini Allah sedang memperhatikan, sedang mendengarkan, segala-galanya milik Allah, segala-galanya dalam kekuasaan Allah, tidak datang sekecil apapun nikmat, wa ma bikum min nikmatin fa minallah, kecuali dari Allah, dan tidak menimpa kepada saya musibah setitik apapun tanpa izin Allah, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Hakul yakin semua makhluk tidak bisa memberikan manfaat tanpa izin Allah. Semua makhluk tidak bisa memberikan mudarat tanpa izin Allah.
dan yakin seperti itu, Allah turunkan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Udah nggak ada khauf, cemas, khawatir dan sedih dengan duniawi ini. Itu waliullah hadirin. Itu target kita kalau mau bahagia, bukan kaya. Emang kaya pasti bahagia? Jawab, belum nyoba ya, harus jelas jawabannya ya. Iya kan? Udah nggak apa-apa, nggak harus kaya kok. Yang harus itu zikrullah. Kalau kekayaan dijemputnya dengan zikrullah, digunakan di jalan Allah, bahagia. Tapi kalau kekayaan sibuk menghitung aset, menghitung uang, udah menghitung untung, udah gak ada bahagianya. Enggak. Rezeki mah sesuka Allah, dibuka, ditahan, disempitkan, dikasih, diambil, benar-benar sesuka Allah. Nah, biasanya hari kan dibagi 3. Yang belum terjadi, ini yang sumber gelisah ya. Yang belum terjadi, banyak yang stres dengan yang belum terjadi. Nanti kalau saya pensiun bagaimana? Jangan-jangan merembet gara-gara perang di Palestina ke Indonesia. Sekarang dolar katanya itu bakal naik tuh. PSSI katanya bakal semua dipikirkan. Yang belum terjadi. Saya nonton di Qatar, katanya ada bikin luar ke Qatar, transit, dikasih tiket, seumur-umur baru nonton sepak bola. Saya juga bingung, ini mana lawan mana ya nggak? Katanya Indonesia yang mana ya nggak? Sama kecilnya kan dengan Vietnam. Di sini Vietnam yang nonton pakai Vietnam, saya Indonesia di belakang Vietnam. Bayangkan Pak, gimana perasaan mereka ketika penalti itu kan gol ya nggak? Indonesia 1, kan mereka sedih. Saya nggak tega lihat mereka. Dia mending pakai headset zikir, bisa mati lagi nonton sepak bola Pak. Beneran yang pikir, waduh saya mati di sini gara-gara kurang husnul khotimah ini. Ya lihat dunia seperti itu. Sudah beres, mau tegang gimana ya nggak? Semua udah tertulis di lauh mahfuz. Yang mana harus gol, jadi tegangnya apa? Paling lucu aja lihat, kenapa orang lari-lari mengejar-kejar bola 1? Apa nggak dibagi aja? Dunia hanya permainan. Wa mal hayatad dunya illa mataul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Baik, biasanya orang cemas dengan yang belum terjadi apapun. Tentang kesehatan, tentang keluarga, tentang anak, nanti gimana, siapa yang ngebiayain, terus pikir, padahal belum terjadi. Tapi menderitanya duluan. Padahal belum tentu terjadi. Padahal belum tentu ada umur. Pilpres 14 Februari, relax saja. Asli ini saya mah rileks. Belum tentu ada umur. Belum tentu pada hidup lagi capresnya ya kan. Lah, kita kan tidak tahu ajal. Dan apa urusan kita pusing dengan presiden? Yang menjamin kita adalah Allah. Tuhan kita adalah Allah. Tinggal pilih presiden yang paling bertakwa. Saya kan udah bertekad tidak mau menyebut kandidat, ya nggak? Saya hanya bertekad memilih presiden yang paling takwa menurut pengalaman saya. Mudah-mudahan kita dapat presiden yang paling takwa. Hadirin sekalian, nggak usah ribet, ya nggak usah ribet. Ini bukan kampanye, nggak ada kampanye di sini. Ini kita lagi ngaji tauhid, hadirin, tidak boleh campur-campur. Dan yang menentukan itu Allah. Allah. Tidak ada yang menentukan presiden jabatan apapun selain Allah. Baca Ali Imran ayat 26. Qul lillahumma malikal mulk
tu'til mulka man tasya. Allah yang memberikan kekuasaan kerajaan kepada siapa yang dia kehendaki. Wa tanzi'ul mimman tasya. Allah yang mengambil. Wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, engkau hinakan. Dipisahkan antara jabatan dengan kemuliaan. Karena jabatannya ujian. Kalau dia lulus baru mulia. Kalau tidak lulus jadi hina. Sederhana begitu. Kita yang ngejamin Allah. Siapapun presidennya tetap hidup kita ini yang menjamin pencipta kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih tenang hadirin? Bagaimana kalau dolar naik? Saudara punya tidak dolarnya? Itu masalahnya. Dolar mau naik turun juga Allah yang menjamin kita, benar? Orang menderita kalau bersandar kepada selain Allah. Tuh mulai ketahuan ya, penderitaan itu diantaranya ketika hati ini bersandar kepada selain Allah. Udah pasti menderita. Kenapa? Allah tidak suka. Allah tahu isi hati kita. Wa huwa alimum bidatis sudur, dan dia mengetahui apa yang ada di hati kita. Yang menciptakan kita siapa? Yang menciptakan langit, bumi berikut segala isinya siapa? Yang menghidupkan kita siapa? Yang selama ini ngurus diri kita siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang menutupi dosa dan aib kita? Yang bisa mengampuni? Yang bisa ngasih husnul khotimah? Yang punya surga? Hai, kenapa ribet dengan dolar? Belum nyobain. Ya terserah Allah. Kalau enggak nyobain ya enggak. Gimana kalau perusahaan kita ditutup gara-gara utang? Tutup aja. Kalau emang udah waktunya tutup ya tutup. Kenapa ribet? Tapi saya kan jadi enggak untung. Emang waktunya enggak untung. Emang harus selalu sesuai dengan keinginan? Enggak, belum tentu jadi kebaikan keinginan kita. Makanya saudara yang di kantor lagi musim mutasi, tenang saja. Ini bukan mutilasi ya. Gimana kalau saya nggak dapat jabatan itu? Ya udah, nggak apa-apa, baik-baik saja. Tapi gaji saya insentifnya cuma segini. Rezeki itu tidak tergantung gaji. Sesuka Allah. Gaji kecil, tapi yang paling penting penghasilan apa? Cukup. Jangan suka kemaru kayak gitu. Besar juga nggak cukup, mas stres ya kan? Tenang, bahagia tuh cukup ya. Dalilnya qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan. Wa qanna'ahullahu bima ata. Ini rumusnya. Amat sangat bahagia orang yang memasrahkan dirinya ke Allah, rezekinya cukup dan qanaah, puas dengan yang Allah berikan. Maka mulai sekarang kalau ingin bahagia, belajar putus berharap dari makhluk. Jangan bersandar ke siapapun, gak ada gunanya. Semua nikmat wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Surat apa? Muhammad An-Nahl 53. Coba setelah melihat punten. Nikmat apapun yang ada hanya milik Allah, dari Allah. Atau An-Nisa 79. Ma asabaka min hasanatin fa minallah. Semua nikmat bentuk apapun hanya datang dari Allah. Berhenti berharap ke makhluk kalau ingin bahagia. Berhenti ingin dihormati, ingin dipuji, ingin dihargai. Berhenti ingin diberi, ingin dikasihani. Ada yang ingin dikasihani, acting, capek atau nangis, sakit pura-pura. Ngapain gitu? Allah tahu sakitnya nggak seberapa. Diijabah jadi sakit betulan, mau? Nggak usah acting. Tapi saya berharap dia memaafkan. Allah yang bisa menggerakkan dia memaafkan. Emang kita bisa membulak-balik hati? Jawab hadirin. Gak bisa.
Pemuda, enggak usah ganjen ya. Segala dipakai agar orang terpikat kepadamu. Dibikin enak-enak itu. Beneran. Ibu juga sama ya. Enggak usah centil, biasa aja ya. Ibu pengen dipuji orang lain dibikin mual, lihat ibu mual, Bu. Yang ngebulak-balik hati itu adalah Allah. Nih misalkan suami istri lagi beda pendapat ya, nggak usah maksa agar sependapat, nggak bisa dipaksa. Lempeng aja. Jadi orang yang berusaha disukai Allah. Kita nggak bisa maksa orang sependapat dengan kita. Cintai saya, mau gimana? Emang bisa dibulak-balik dipaksa orang mencintai? Enggak. Ya kelihatannya istri saya kurang cinta ke bapak saya. Ya udah terima aja. Yang paling penting bapak berbuat yang terbaik, selesai. Tapi saya udah berbuat yang terbaik, dia nggak berterima kasih, berarti nggak ikhlas. Itu yang bikin nggak bahagia. Kalau mau baik-baik aja. Udah nggak usah mikirin apapun. Apakah berterima kasih atau dia jadi baik atau dia enggak ada, itu mah berarti enggak akan bahagia. Ngarep-ngarep mikir, sakit hati loh Pak, ngarep-ngarep ingin dianggap suami baik, suami teladan, suami bijaksana. Mau ngapain? Jadi suami baik dalam pandangan Allah udah selesai itu. Karena yang ngebulak-balik hati adalah Allah. Gak usah segala dijelasin ya. Sewajarnya, proporsional. Bicara apa adanya. Tapi saya sudah bicara, tapi saya gak dipercaya. Ya gak apa-apa. Nabi aja bicara yang paling benar, tetap ada yang gak percaya. Apalagi kita yang dari dulu gak ada yang jelas gitu ngomongnya kan. Ini serius hadirin. Ini serius. Salah satu penyebab kita menderita adalah berharap dari makhluk. Berhenti ngarep-ngarep. Sekecil apapun. Minta dibawain anduk, minta disiapin air minum. Udah lewat. Gak ada berharap ke makhluk. Rasakan. Merdeka hidup tanpa berharap ke makhluk. Kalau mau berharap kita yang memberikan yang terbaik. Tapi stop itu juga. Nggak ada nunggu ucapan terima kasih, nggak perlu nunggu diakui. Saya sudah berbuat terbaik, tapi disangka sadar. Baru sadar sekarang ya. Ada kan jamaah yang mengamalkan beres-beres di rumah itu Pak. Kan pertemuan yang lalu, ayo bapak-bapak, jangan nyuruh istri yang ngerapin tempat tidur, kita yang rapihin. Siapkan air minum, siapkan anduk. Ada yang ngamalkan, kata istrinya, sadar ya gitu ada. Ada juga yang cerita, pasti ada maunya, gitu kan ya. Orang mau curiga, mau apa ke kita, monggo, itu bukan kapling kita. Kapling kita adalah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuatlah yang terbaik. Karena Allah mencintai orang yang ihsan. Selesai. Al-Baqarah 195 atau Al-Qasas 77. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuatlah yang ihsan sebagaimana Allah berbuat baik padamu. Itu kalau bahagia tuh di sana. Berhenti ngarep-ngarep apapun. Nih, ada dagang. Kalau mau baik sama pembeli, baik saja. Bukan supaya dia beli. Yang ngatur rezeki itu Allah. Udah dibaikin, udah tawar-menawar 2 jam, gak jadi beli. Amit-amit, gak ikhlas. Udah saya suguhin bakso, udah dikasih teh botol, tetap gak beli, kurang ajar. Emang gak ada rezeki saudara dari dia. Kalau enggak ya enggak. Kalau ada dia beli. Tapi kita berpahala karena berbuat baik. Transaksi itu bonus bukan inti hadirin. Amal yang inti itu. Betul? Ayo periksa hati. Jangan ngarap-ngarap dari makhluk. Tambah? Sudah cukup belum?
Jangan ngarap-ngarap dari makhluk. Apalagi yang bisa bikin galau, banyak keinginan. Bu, Pak, gantilah. Makin banyak keinginan duniawi, makin gak bahagia hidup ini. Karena keinginan itu seperti meminum air laut. Makin minum, makin haus. Katanya, saya belum pernah. Tapi asli Pak, sebetulnya tidak banyak yang kita perlukan dalam hidup. Yang banyak itu keinginan. Coba, yang sepatunya banyak. Berapa banyak sekali dipakai? Sepasang. Tapi yang membuat sepatu sama dengan warna kerudung, itu keperluan atau keinginan? Coba kalau kerudungnya baru terus, berarti sepatunya nambah. Oh, tersiksa. Belum kaos kakinya. Harus sama brosnya. Aduh, stres. Kurangilah keinginan dunia, nggak banyak kok. Makanan itu enak di sana. Enak segimana? Segini jari itu. Lewat jari nggak ada tuh enak tuh. Benar? Mau apa tuh? Daging wahyu atau apa namanya? Saya juga pernah nyobain. Nggak tega makannya. Mahal, empuk jadi habis rugi, mending beli tulang. Asli Pak, saya pernah nyobain kemarin waktu di Jepang, yang gini Wahyu tuh. Bu, Pak, bukan tidak boleh makan enak, silahkan. Tapi yang bikin enak tuh bukan makanan, syukur. Ayo kurangin keinginan, perbanyak bersyukur, syukur. Rasakan bedanya. Dalam situasi terpahit sekalipun syukur, bahagia. La in syakartum la azidannakum. Saya dengar Dr. Asep, semoga Allah menyayangi beliau. Beliau cerita ada seorang ayah, ibu mengantarkan anaknya masih kecil sakit parah dan kans untuk hidupnya sedikit. Beliau ahli bedah. Tetapi anak ini sekarang sudah sehat. Yang menarik menurut pengamatan beliau adalah, jadi ibu bapak tuh melihat anaknya koma itu tidak memikirkan mati, tapi mensyukuri masih berdetak jantungnya. Alhamdulillah anak kita masih berdetak jantungnya. Jadi yang ada yang disyukuri. Biasanya kita yang dipikir yang belum terjadi, ya mah bisa stroke nih. Ini bisa ngejeprut nih. Oh semua. Tahu ngejeprut itu apa? Nggak connect begitu. Kan kita biasanya sakit, ini bisa jadi kanker nih segede gini, padahal jerawat yang jadi stres betulan, jadi diijabah ya. Tapi beliau enggak, ini katanya bayinya sudah koma, tapi masih hidup. Alhamdulillah, terima kasih, selalu berterima kasih. Lama-lama tangannya bisa bergerak, fokus ke tangan, alhamdulillah, walaupun baru sebelah. Dan apapun yang terjadi disyukuri, hasilnya Allah sehatkan. Kata beliau tuh ini salah satu keajaiban. Harusnya tidak seperti ini, tapi Allah menyaksikan ibu bapaknya nih ahli syukur. Dokter, alhamdulillah ada dokter bedah, alhamdulillah ada tempat tidur, alhamdulillah. Semuanya disebutkan alhamdulillah. Apa yang kurang dari Allah? Kalaupun misalkan kita dalam situasi tersulit ya, coba lihat saudara kita di Palestina, seberapa parahnya kita dibanding saudara kita di sana. Di sana benar-benar sekeluarga bisa habis, rumah habis, tapi tetap bersyukur, ya Allah, kami ridho dengan takdir ini. Pasti ini yang terbaik bagi kami. Anak-anak meninggal, Engkau yang bisa menjaganya. Tidak ada yang bisa menjaga anak ini selain Engkau. Lebih bahagia di sisimu anak ini. Pasti ada sedih, manusiawi, tapi keyakinan ini di sisi Allah lebih baik, itu bagian dari syukur.
Nih ya Pak, kalaupun nauzubillah ya, kalaupun nanti kita dalam sulit sekali, kita napas, alhamdulillah ya Allah, saya masih bernafas. Nanti kalau lagi sulit lagi, alhamdulillah saya masih bisa menyebut namamu. Ya Allah, Allah. Kalau hanya tinggal itu, syukuri kita bisa nyebut nama Allah. Tidak semua orang diberi kemampuan menyebut nama Allah, betul? Oh, kalau kita pintar bersyukur Pak, gak ada kalau. Dan Allah memberi kepada kita tuh bukan dikunci oleh keinginan, tapi Allah sudah janji, la in syakartum la azidannakum, ditambah nanti nikmatnya. Dan pemberian nikmat dari Allah sesuai dengan ilmu Allah, bukan sesuai dengan yang terbaik menurut kita yang hitungannya nafsu melulu. Jadi nggak usah ragu. Oh, gimana ya harga tanah naik? Ya itu bukan tanah saya, dan saya nggak mau mikirin harga tanah naik, karena dipikirin juga tetap naik. Nggak masalah tanah naik, gak ada urusan. Yang penting kebeli, betul ya? Sekarang murah juga nggak kebeli kan tetap. Jadi gimana saya belum punya rumah? Nggak usah ngomong gitu. Syukuri kontrakan yang ada, dibersihkan dengan baik, dirawat dengan baik, pakai banyak sholat sunnah, pakai banyak ngaji, hindari konflik. Syukuri. Besar kecilnya rumah tuh tergantung lapang sempitnya hati, bukan ukuran meter persegi. Mau punya rumah seluas lapangan terbang, ada gitu, berat ngurusnya, ngepelnya bayangin. Bu, Ibu, syukuri jadi tua ya, karena ada yang udah meninggal, betul tidak? Nggak usah mengeluhkan. Oh, kalau saya sakit bagaimana? Syukur yang tidak sakitnya. Hidung, mata, kepala, pundak, lutut, kaki sehat semua. Cuman gigi itu juga cuman satu, ya. Alhamdulillah. Tapi saya harus bayar 2 juta. Ya udah, dicabut, nggak usah bayar. Sini mau. Itu bayar orang udah rezeki dokter gigi, tapi di sana mahal, cari yang murah, ya, yang nggak pakai bius-biusan. Kenapa jadi ribet? Ini asli hadirin. Saudara pikir kira-kira orang ini punya masalah tidak sih? Jawab. Oh, pastilah. Katanya makin tinggi iman, makin berat ujiannya. Tapi ujiannya juga udah diukur semuanya oleh Allah. Enggak mungkin. Allah tidak adil itu tidak mungkin. Allah tahu siapa kita, lebih tahu dari kita sendiri. Allah tahu kadar intelektual kita, keilmuan kita. Allah tahu tingkat keimanan kita. Allah tahu finansial kita. Allah tahu kadar ambang sakit yang bisa kita rasakan. Allah tahu karena Dia yang mendesain kita. Dia yang ngurus kita setiap saat. Enggak ada yang luput. Jadi jalanin saja. Gimana zikirnya? Ridho. Apapun yang Allah takdirkan ke kita, terima. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir yang Allah takdirkan, Allah ridho. Kalau kita nerima apa yang Allah takdirkan ke kita, Allah membuat hati kita lapang. Kita bisa menjalaninya lebih ringan. Allah nanti ngasih jalan keluarnya. Tapi kan yang nyesek itu enggak nerima. Benar? Kayak genteng jatuh kena jidat, saya tidak terima. Saya tidak terima. Gimana tidak terima? Itu tanda terimanya sudah jelas. Benyut kayak gitu ya kan? Terima. Mau bahagia dalam hidup? Terima. Terima apapun episode yang Allah berikan. Hidup ini ada yang punya. Tidak harus selalu sesuai dengan rencana kita. Kita nggak tahu, kita tuh milik Allah. Dan Allah berbuat sesuka Allah.
Siapa kita? Cuman hamba. Kalau kita nerima, faman rodiya falahu ridho, waman sakito falahu sakutu. Barang siapa yang ridho dengan apa yang Allah takdirkan, Allah ridho ke kita. Nanti kita dibimbing ke takdir lain. Dan barang siapa yang tidak nerima, Allah juga marah. Sempit hatinya, nyesek, gelap, dan jadi dosa. Terima. Episode ini ada. Cobalah hadirin. Mau sakit, terima. Kalau udah terjadi, qadarullah wa masya'afal. Katakanlah, ini sudah takdir yang harus saya jalanin, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Fa innallahu taftahu amala syaitan. Jangan coba kalau kamu nggak pergi pasti nggak kejadian. Nggak bisa, karena harus kejadian pasti pergi. Coba tadi nggak pakai sepeda, makan hilang. Kata siapa? Karena harus hilang makanya dipakai. Jelas. Jangan kebulak-balik itu mikirnya. Hidup ini ada yang punya, Allah. Dan semuanya ujian. Apakah kita disakitin merupakan sesuatu yang terburuk? Belum tentu. Nabi juga disakiti. Nabi difitnah, diancam, diperangi, terluka di sininya. Itu kekasih Allah, ya kan? Sama. Semuanya jadi pengangkat derajat. Sing ridho hadirin. Udah gak usah banyak keinginan, tapi banyak bersyukur. Bisa sujud, syukur. Syukuri itu kayak Bapak yang tadi. Kemudian kalau ada apa-apa tuh terima. Ya Allah, saya terima. Saya terima sakit gigi ini. Tapi tolong ya Rabb, jangan terlalu sakit. Ini cenut-cenutnya luar biasa. Sambil Allah tahu cenut-cenut itu udah diukur. Gak mungkin Allah gak ngukur, ya kan? Halo? Ada level-levelnya sakit itu. Nanti kalau mau ditidurin ya level naikin pingsan, gak kerasa. Maaf ya, ini pernah cerita. Dulu qadarullah takdir diundang ceramah di Jerman. Musim dingin, sakit gigi. Waduh, mantap itu. Dramatis, ya Allah. Sudah berusaha ampun. Ada perawat Indonesia di sana ngasih obat 2, makan, reda, alhamdulillah bisa pulang selamat. Suatu saat cari apotek tutup, ya Allah, ampun, ini milik. Udah semua teori itu ceramah udah dipraktekkan sendiri. Saya tahu persis dalilnya ya, bahwa wama asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum, Asy-Syura ayat 30. Musibah apapun yang menimpa dirimu diundang oleh tanganmu sendiri. Astaga, ini gara-gara banyak ngomong, sia-sia ada bohong. Aduh ya Allah, ampun. Tapi tetap sakit ya Allah. Ya Allah, itu sudah sampai tengah malam tuh, sampai ya Rob. Baru ingat ke Jerman itu, ada 2 waktu itu. Pak, di mana ya? Pikir-pikir, di dompet. Ternyata ada di dompet. Hampir aja saya berkata, aduh ya Allah, kenapa nggak dari jam 10 masih tak? 2 jam tuh nahan sakit ya. Baru oleh Allah diingat, nempel di sini. Berarti sebelum sakit gigi itu Allah udah nyiapin obatnya. Aduh ya Allah, terima kasih. Gak dicabut mah gak sakit-sakit gitu. Ampun. Makanya yang ketiga kalau mau tenang itu surat An-Nisa 79 dan Asy-Syura ayat 30 tadi. Kita jadi gelisah karena kita merasa sebagai korban orang lain. Misalkan kecopetan. Apa yang bikin kita kecopetan sengsara? Karena kita jadi korban copet. Tapi kalau baca ayat yang tadi, wama asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Jadi kita korban siapa? Diri kita sendiri. Dosa saya apa? Saya nggak pernah nyopet. Ya saya nggak tahu ya nggak.
Saya tidak menuduh saudara nyopet kan, tapi jangan-jangan berbagai dosa yang tidak kita tobatin terakumulasi jadi musibahnya itu. Mungkin waktu SMA darmaji dahar 5 di aku hiji, ya kan ada. Mungkin waktu beli duku ibu ambil yang gede-gede, tapi belinya cuma 1 ons, zolim ya kan. Ya mungkin ketika bebas tahu milih sendiri. Banyak yang kecil menurut kita, tidak ada yang kecil dalam pandangan Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Atau kucing misalkan diiming-imingi makan terus enggak jadi. Kita makan ikannya sampai habis ya enggak? Dan kucing melongo. Allah lihat tidak? Oh, lihat. Semuanya ada catatannya. Semuanya ada hitungannya. Semuanya tercatat di sisi Allah. Gak ngasih minum ke kucing, kucing kehausan, ayam gak dikasih makan, ya. Oh, ada catatannya. Semua kezaliman kita kepada siapapun itu ada catatannya. Dan kalau tidak ditaubatin akan datang ke kita dalam bentuk musibah. Makanya kalau ada masalah tuh udahlah, berhenti mikirin orang lain mau apa. Dan yang ngundang juga diri kita. Kalau bapak dimarahi istri, padahal bapak nggak salah. Salah saya apa? Gak mungkin nggak salah. Kebanyakan aurat orang dilihat. Allah lihat apa yang dilihat oleh mata kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu khianat mata dan yang disembunyikan di hati. Ghafir 19. Apa bapak pikir tiap lihat HP ini hanya sendirian yang lihat? Demi Allah, Allah lihat apa yang kita lihat. Ada catatannya. Kalau itu maksiat, tunggu aja. Ada nanti kepahitan demi kepahitan. Aduh gimana dong, terserah yang mah. Kalau saran saya sih, kalau pengen tenang mah tobat. Kejar-kejaran aja. Disakitin orang mah gak bahaya sama sekali. Dosa yang tidak ditobatin yang bahaya. Kita terbunuh sekalipun, insya Allah kalau benar di jalan Allah bisa jadi syuhada. Dan gak akan bisa mati kita tanpa izin pencipta kita. Tapi kalau kitanya nggak benar bisa su'ul khotimah. Makanya Bu, Pak, udahlah, nggak usah segala dipikirin hidup mah. Bukan tidak boleh mikir, tapi jangan lupa ancaman terbesar dalam hidup kita siapa? Ya Allah, segini jelasnya dari tadi. Jadi siapa yang, saya tidak boleh marah-marah hadirin. Siapa yang mengancam diri kita tuh hadirin? Cerdas. Punya dosa tidak jamaah ini? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Istighfarnya berapa kali sehari? Kita mah istighfarnya juga harus diistighfarin. Karena istighfar kita mah nggak pakai hati. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kok gitu sih minta ampun? Masa minta ampun ya Allah? Nggak bisa lah. Makanya ya dulu waktu diuji dengan heboh, dihina, dicaci, wah dibully. Oh, kepada yang harus ngantor silakan ya, yang meninggalkan ini nggak apa-apa, ada yang lebih wajib. Silakan Pak. Ya, saya mohon maaf ini jam 1 selesai, tapi mulainya 12:30 tadi ya. Jadi silakan yang harus kerja jangan sampai kewajibannya terabaikan. Insya Allah pahalanya sempurna. Seperti mana tadi saya? Heboh. Ya, ini mengulang cerita lama. Kata seorang ulama, nggak bisa seorang kiai keluar ilmu
keluar saripati ketauhidannya sebelum ngalamin ilmu kelapa. Satu, akan dijatuhkan dari ketinggian. Yang kedua, akan jatuhnya keras kalau kelapa ya. Akan dijambak sampai gundul, digetok sampai belah, dicungkil dari batoknya, disisit sampai mulus, udah disisit diparut, udah diparut diperas. Itu baru akan jatuh tuh dari pohon. Ceritanya sepanjang itu. Terus tanya, terus harus bagaimana supaya bisa melewati keluar saripati ini? Kalau kata guru saya sederhana, kuncinya air mata tobat. Itu Jadi usahakan terutama penghujung malam ya, di penghujung malam tuh terus periksa dosa dari mulai balik. Apa saudara pikir cinta monyet itu sesuatu yang indah? Dicatat itu. Udah balik belum Bapak waktu cinta monyet? Periksa monyet yang mana waktu itu. Waduh, waktu kuliah, waktu mulai kerja, waduh, apalagi waktu dakwah, aduh, pas diperiksa gak ada yang lolos. Sholat jarang khusyuk, ilmu sedikit, zikir langka, riya di mana-mana, ngomong pakai emosi, marah, gak jadi contoh yang baik. Begitu banyak dosa yang kalau kita cari ketemu tuh. Jadi orang tua gak jadi contoh. Berapa banyak anak meniru keburukan kita. Di depan dengan di belakang beda. Sholat demi sholat gak ada perubahan. Semuanya hanya gerakan badan, gak ingat ke Allah. Apa gak harus ditobatin itu? Baca Quran selewat, gak pernah dengan artinya. Artinya juga jarang diamalkan. Datang, bagusnya tiap waktu kita mikirin dosa kita. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli daikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang terus melazimkan istighfar, terus minta ampun kepada Allah, Allah akan mengambil kegelisahan, kegalauan, nyesek di hatinya ini, digantikan dengan ketenangan. Allah yang ngebulak-balik hati. Dan yang kedua, Allah beri jalan keluar yang Allah yang kreat semua solusinya. Dan yang ketiga, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Akan ada kejutan-kejutan yang tidak diduga-duga berkah dari istighfar. Mau tenang, fokus, ingat dosa, banyak istighfar. Sesudah sholat, terutama di penghujung malam. Itulah ancaman terbesar dalam hidup kita. Dosa yang tidak disadari, tidak diakui dengan jujur dan tidak ditobatin. Yang lain-lain gak ada yang bahaya. Bahaya kita hanya satu, zolam tu nafsi. Bagaimana kalau kita disakitin orang? Ya itu penggugur dosa. Mayusibu muslimat, tidaklah menimpa kepada seorang muslim min nasobin, capek, wala wasobin, sakit, berbagai penyakit, wala hammin, cemas, wala husnin, sedih, wala adzan, diganggu orang-orang yang menyakiti kita, wala ghamin, susah, ngejan ini serba susah, hatta syaukati yusyakuha, hingga tertusuk duri sekalipun, illa kafarallahu biha min khotoya, kecuali dengan itu Allah hapuskan dosa-dosanya. Jadi nggak apa-apa, nggak ada bahayanya orang lain. Yang pasti bahaya adalah dosa kita yang tidak diakui, tidak ditobatin. Itu yang bikin paling nyesek dalam hidup ini. Makanya istighfar aja lah. Pak, kalau istri lagi marah, siapa yang harus istighfar? Pakai nyebut kami segala, yang apa-apa. Kami itu berarti harus ada temannya. Sendirian aja, maaf sendiri. Pokoknya kepahitan, kesulitan, apapun, sesederhana apapun istighfar. Lagi jalan, tuk, terantuk ke jendela,
Itu Allah tuh yang jedukin tuh. Bukan kebetul. Siapa yang buka jendela? Apa salahnya jendela? Dari dulu di sana. Kenapa cuma saudara yang nabrak? Itu kebetulan bukan? Enggak ada kebetulan. Kita nabrak kaca tuh Allah yang nabrakin. Supaya apa? Supaya sadar. Pasti ada dosa nih di mata ini. Turun dari tangga. Udah teman rezeki. Nggak usah. Oh ya tangga terlalu tinggi nih dibikinnya. Apa urusannya dengan insinyur? Dari dulu juga banyak yang turun, cuman bapak yang ngegelitik sendiri ya. Enak aja nyalahin tangga. Semuanya terjadi biiznillah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini terjadi dengan izin Allah, yakin sudah diukur oleh Allah, yakin ada kebaikan di balik ujian ini, yahdi qalbah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Allahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Terima kasih hadirin sekalian. Ya, silakan Pak. Alhamdulillah. Kita jam 12:30 harus berakhir ya. Astagfirullah ya. Lupa sedikit pun dengan izin Allah. Pasti ada masalah nih saya nih. Kurang fokus, astagfirullah. Pokoknya apapun lagi jalan ada burung. Masih ingat cerita tentang burung di Mekah itu? Ada ibu-ibu yang diberakin burung di sini keningnya. Ya Allah, ini lapangan segini luas, kepala segini kecil, kenapa di sini? Si ibu itu nangis terus, ganti mukena, terus ke masjid lagi, sholat. Ibu kenapa nangis terus? Udah diatur Allah, saya diberakin merpati. Antara sederhana itu hadirin, itu kombinasi antara fisika, ini intelektual yang ngobrol ini ya. Kecepatan terbangnya, lintasan harus sama, kan segitu luas, betul tidak? Kemudian antara kecepatan terbang si burung dengan percepatan ibu jalan harus terukur. Sudut kemiringan, elevasi antara pantat burung dengan jidat. Ini tauhid hadirin, ini bukan gurau, ini serius. Selisih 1 derajat nggak kena itu, serius. Kecepatan angin bisa belok Pak. Tapi yang paling hebat itu tingkat ngedennya burung. Saya harus ngomong apa ini ya nggak? Iya, saya mohon maafin ya. Itu kombinasi yang perfect, itu kan sempurna, nggak ada persekian detik. Oh, ini hanya bisa Allah yang mengatur ini. Kalau burung yang ngedidik jidat kita gimana? Susah ya. Allah yang ngatur, dan si ibu itu tahu Allah yang ngasih kotoran, karena Allah tahu otak saya yang kotor. Hanya mikirin dunia, mikirin aib orang, kejelekan orang. Udah. Kalau orang sudah fokus kepada kejelekan orang, nggak bisa tobat, nggak bisa. Kejelekan orang bukan wilayah kita, wilayah beliau, betul tidak? Kita dihisab masing-masing. Istighfar yang banyaklah, mumpung punya kesempatan. Gak ada sih yang gawat dalam hidup ini selain dosa yang mengancam kita. Asli. Kalau dosa kita ditobati dengan baik, nanti ngalir saja itu. Allah akan mengatur semua urusan itu dalam kekuasaan Allah. Semua makhluk Allah yang ngebulak-balik. Kalau kita harus ketemu seseorang, ketemu itu, gak bisa dihalangin. Kalau kita harus dapat sesuatu, dapat, gak akan bisa dicegah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Yunus 107. Dan sekiranya Allah menghendaki kebaikan padamu, tidak ada yang bisa menolak. Yusibu bihi mayyasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Allah berikan pada siapa di antara hamba yang dikehendakinya, dan dialah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Kesimpulan, kalau ingin tenang, banyak istighfar. Terus coba rasakan nanti, dijamin itu. Allah melihat air mata tobat yang ikhlas, Allah yang menenangkan. Gak usah diposting, ya. Lagi gak usah. Gak ikhlas. Dan kita, kalau tobat gak usah nuntut orang lain mengakui. Tobat aja. Tapi orang lain gak mengakui tobat saya. Tobat itu buat diakui orang atau untuk diampuni Allah? Ya sudah. Kan ada ibu-ibu yang dipesantrenkan tuh oleh suaminya karena melakukan kesalahan. Terus sudah 2 minggu, suami saya tuh gitu tuh kelakuannya. Padahal saya udah tobat, tapi dia tetap menganggap saya belum tobat. Berarti ibu belum tobat. Berpihak suami saya. Bukan begitu. Kalau ibu tobat asli, ibu nggak pusing. Suami mau mengakui atau tidak, ibu jadi baik atau tidak, ya ibu bakal tenang hidupnya, bakal berubah dengan sendirinya, dan urusannya bakal diatur oleh Allah jadi lebih baik. Kalau kita masih belum betul tobatnya, terus aja tobat. Sampai kapan? Sampai mati. Kan kita tidak terancam oleh siapapun, kecuali oleh diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum walaha al-Isra ayat 7. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Terima kasih dengan Palestina, ya. Qadarullah kemarin melihat beberapa campnya di sana. Sedihlah. Sudah dari sana diundang ke Qatar, Pak. Aduh, ujiannya serba enak, serba mewah dari camp, ya. Dua-duanya ujian. Tapi yang di Palestina ini kelihatannya lebih banyak ingat Allahnya, karena sulit sekali, ya. Ya, kalau lagi sulit bandingkan dengan penderitaan saudara kita di sana. Mudah-mudahan menjadi syukur, karena kesulitan kita tidak seberat di sana. Mari kita bersedekah, Pak, Bu, yang maksimal sambil akan kita tutup dengan doa, ya. Ada pertanyaan? Silakan sambil sedekah. Ibu mau nanya, 1, 2. Yang mau ngantor, ini rata-rata pensiunan atau gimana? Oh, beda usaha, ya. Silakan tolong diberikan. Ya, Bu, tolong ada yang bisa bantu. Jangan sungkan untuk meninggalkan majelis bagi yang sudah punya kewajiban lain, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ibu Yati dari Tanah Kusir. Mau ada cerita sedikit, Pak Ustadz. Ya. Di tempat tinggal saya ada masjid persis di belakang rumah saya. Tiba-tiba rubuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Plafonnya. Mungkin nggak kuat jaringannya, atau mungkin kenapa nggak tahu, ya Pak Ustadz. Alhamdulillahnya biasanya kan subuh tuh berjamaah pada kumpul di masjid gitu. Tapi ini alhamdulillah rubuhnya jam 3 pagi. Jadi pada jamaah belum pada datang ke masjid. Ya. Terus lagi diberesin, dibetulin. Ada satu jamaah udah rapi, ini udah rapi, udah dibetulin atapnya, udah diganti sama pandek, ya. Ya. Ada satu jamaah lagi bersih gitu, ada berapa orang di dalam. Tiba-tiba dia megang mic. Tiba-tiba memegang mikrofon, kemudian sampai meninggal. Innalillah. Apakah dia termasuk syahid, Pak Ustaz?
Mudah-mudahan. Jadi megang mic-nya untuk apa waktu itu? Untuk Jumatan. Masya Allah. Persiapan Jumatan. Baik. Lagi dilepel. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih ya, Bu. Saya bacakan ayatnya ya. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya. Jikalau datang saat ajal yang ditetapkan oleh Allah, tidak bisa dia majukan, tidak bisa diakhirkan walaupun sekejap. Ada 3 rahasia kematian. 1, waktu. Allah rahasiakan supaya kita selalu siap. Yang kedua, tempat. Seseorang akan mendatangi tempat kematiannya. Kalau misalkan meninggalnya di masjid, dia akan ke masjid nanti. Allah yang menentukan. Yang ketiga, cara. Kita tidak tahu caranya. Beliau kebagian kesetrum ya. Tapi itu caranya sampai orang tidak bisa meninggal kecuali dicabut nyawanya oleh malaikat pada waktu yang ditetapkan. Ada yang lewat sakit, lewat ketabrak, kena bom. Nah, begitulah ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau benar-benar wafat dalam kebaikan. Kita tidak tahu seperti apa, tapi kita doakan semoga beliau termasuk wafatnya dalam kebaikan di masjid dalam rangka ibadah. Masya Allah, gitu Bu. Ya, semoga kita jadi selalu siap bahwa kematian bisa datang kapanpun. Maaf ya. Ini tidak ada jaminan kita bisa pulang sampai ke rumah masih hidup ini. Gak ada jaminan. Ya, kemarin saya berangkat ke Jordan ke sana gitu. Itu juga ini tempat mati saya di sini. Gak ada jaminan itu saya bakal pulang lagi ke sini. Gak ada sama sekali. Di mana saja kalau sudah waktunya tiba kita mati. Makanya jangan merasa bekal aman dengan segala ada tuh enggak ada yang bisa menghalangi kematian kita. Maka setiap waktu kita kejar kebaikan demi kebaikan supaya pas meninggal itu dalam berbuat baik. Dan enggak ada apa-apanya dunia ini kecuali amal soleh. Ya Bu, terima kasih. Terakhir ya Dek di belakang. Boleh digeser ke belakang mikrofonnya? Ada yang bisa bantu? Terima kasih. Ini pengajian terpanjang nih selama sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah ketemu AA pas lagi haji bareng AA. Alhamdulillah. Sekarang ketemu lagi. Alhamdulillah. Yang mau saya tanyakan tadi kan ada 3 waktu di dunia ini. 1 yang belum terjadi, makanya kita sering cemas, ya kan A. Lalu yang 2 sudah. Yang sudah dan yang lalu tadi A sih belum meneruskan tadi. Baik, saya tambahkan sedikit. Untuk yang belum terjadi, At-Taubah ayat 51. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Allah pelindung kami dan kepada Allah lah orang yang beriman bertawakal. Jadi buat yang akan datang udah ada Allah lah. Mau diapain aja kita sok aja gimana Allah. Yang penting kita benar-benar waktu ini melakukan yang terbaik begitu. Oh gimana nanti kalau kejadiannya di PHK, kali itu yang terbaik PHK nggak ada masalah. Siapa tahu Allah menjadikan pengusaha, betul tidak? Gak usah risau ya. Yang kita risaukan saat ini nih kita tidak melakukan yang terbaik. Jadi ancaman buat kita tuh bukan yang akan datang now. Bahasa Inggris tuh Pak, now ya. Sekarang nih apa nih? Sekarang harus pol. Saya sore nanti belum tentu hidup, malam belum tentu hidup. Boleh kita merencanakan untuk sore dan malam, tapi jangan-jangan ini jam 2:30 saya mati di tol ini, ya kan? Ini harus pol. Waktu kita tuh now, sekarang. Gimana dengan yang lalu? Al-Hadid ayat 22-23. Kalau udah ingat yang lalu. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini dan juga pada dirimu illa kecuali fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tertulis di lauh mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Jadi emang gitu yang harus kita jalanin, udah lewat. Jadi nggak bisa gimana-gimanain, udah jadi, betul tidak? Dulu saya pernah ditipu oleh dia, udah selesai dulunya, nggak bisa dimundurin lagi.
Semua udah tertulis, itu yang harus kita jalani. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, agar kalian tidak terlalu sedih, berduka cita dengan sesuatu yang luput, yang gak cocok dengan keinginan, dan jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan. Anak lulus kuliah, cum laude, anak hafiz Quran, itu udah tertulis. Jadi kita gak usah excited yang jadi ujub, udah alhamdulillah aja. Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Jadi untuk yang lalu gimana? Taubat. Udah gak bisa diapa-apain. Benar? Itu dulu itu rumah saya 15 tahun yang lalu. Udah, sekarang udah rumah orang, gak usah rewel ya. Hidup mah begini. Sampai kapan hidup begini? Sampai akhir hayat. Makanya terus belajar ilmu tauhid ya. Kalau nggak kenal Allah capek, karena kita akan menuhankan makhluk, menuhankan dunia. Terus baca Quran dengan terjemahnya, karena Allah memperkenalkan dirinya tuh di Al-Quran. Kita baca Quran bagus dalam bahasa Arab itu bagus, tapi kalau ditambah paham terjemahnya plus hidayah lebih enak. Orang non-Islam aja baca terjemahnya sampai ketagihan siang dan malam itu. Nah, kita kurang ketagihan karena tidak dibaca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, telah Engkau dengarkan apapun yang terucap. Pilihlah hanya yang benar, yang Engkau ridhoi, yang Engkau hujamkan di hati kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, jadikan semua jamaah ini jamaah yang Kau berikan sempurna imannya. Karuniakan kepada kami keyakinan yang benar, hati yang khusyuk. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha. Ya Allah, anugerahkan kepada kami jiwa yang penuh ketakwaan. Bersihkan jiwa kami ini ya Rabb. Hanya Engkau sebaik-baik yang kuasa membersihkannya. Hanya Engkau lah pelindung dan penolong jiwa ini. Ya Allah, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansurkum 'alal qaumil zalimin. Tolonglah ya Allah saudara-saudara kami di Palestina. Engkau menyaksikan segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkaulah penolong yang maha kokoh. Teguhkan ya Allah keimanan dan perjuangan saudara-saudara kami. Lindungi dari segala kejahatan dan kezaliman kaum Zionis ya Allah. Hibur yang sedang sedih ya Allah. Gantikan segala kehilangan dengan yang lebih baik. Cukupi ya Allah segala keperluan yang Engkau pemberi segala kecukupan. Ya Allah, kaum Zionis adalah makhluk dalam genggaman-Mu jua. Tidak ada satupun yang bisa menyusahkan-Mu. Engkaulah yang kuasa mencabik-cabik hatinya, mencerai-beraikan kekuatannya. Jadikan setiap rencana buruknya kembali kepada dirinya ya Allah. Engkaulah pemberi kemenangan bagi kaum mukminin. Ya Allah, berikan kelapangan bagi jamaah yang sedang dihimpit masalah. Berikan jalan keluar bagi yang dililit kesulitan. Berikan kecukupan bagi yang sedang dihimpit hutang dan kekurangan. Ya Allah, berikan kesembuhan bagi yang sedang sakit lahir wal batin. Berikan ya Allah rezeki yang halal barokah, hati yang sakinah, ibadah yang khusyuk ya Allah. Doa yang Kau ijabah. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Rabb. Sempurnakan haji hajah mabrur. Ya Allah, bila suatu saat kami sudah waktunya pulang kepadamu, persiapkan diri kami ya Allah. Ampuni sebelum ajal kami datang. Cabutlah nyawa kami husnul khotimah. Lapangkan kubur kami ya Allah. Izinkan kelak kami bertemu denganmu di surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadirin. Tutup doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian tauhid kita